Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam keadaan pembelajaran online di pembelajaran di video Bapak yang kedua, yaitu pada pembelajaran hadis, Quran hadis. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, gimana kabar kalian anak-anakku Emil Karim? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran hadis ya, pada bab ke-1 ya, lanjutan dari pembelajaran Al-Fatihah minggu yang lalu ya, kita akan mempelajari materi tentang surat An-Nas ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dimudahkan, diberi kekuatan dan kemampuan untuk memahami ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Lafaz An-Nas kalau sudah tahu dalam Al-Quran ya, barusan tadi ya, tujuan pembelajaran hari ini ya, agar siswa dapat memahami arti kandungan surat An-Nas. Yang kedua, dapat mengamalkan isi kandungan surat An-Nas. Kompetensi dasar ya, kemampuan yang dimiliki siswa yaitu memahami arti kandungan surat An-Nas dan mengamalkan isi kandungan surat An-Nas. Amati gambar di bawah ini ya. Gambar 1 gambar tentang lafaz Allah, dan gambar yang kedua tentang kitab suci Al-Quran. Adakah korelasi atau hubungan kedua gambar itu? Dan gambar berikutnya adalah gambar kerumunan orang manusia atau sekumpulan manusia atau orang, dan yang kedua adalah surat An-Nas. Adakah korelasi atau hubungan di antara dua-duanya ya? Kalian nanti akan bisa diamati dan akan mengerti antara gambar dua-duanya ya. Sekarang kita
fokus pada lafaz surah An-Nas ya. Jadi lafaz surah An-Nas, kalau lafaz itu bacanya Arab ya. Surah An-Nas surat yang ke-114. Jadi bacaannya harus benar secara tartil ya. Bapak contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi bacaan panjang dan pendek akan berpengaruh pada artinya. Jadi bisa juga beda. Sekarang surah An-Nas beserta artinya atau terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dan kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam badan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi kita selain bisa membacanya bacaan An-Nas secara tartil dan benar, kita dianjurkan harus tahu artinya atau terjemahnya. Dan kalau tahu, kita akan dapat menghayati bacaan itu baik dalam sholat dan kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana memahami isi kandungan surah An-Nas? Kita selain dapat membaca, melafadzkan bacaan An-Nas, terjemah beserta artinya ya, kita dianjurkan untuk memahami isi kandungan surah An-Nas agar dapat dihayati serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas yaitu berisi satu, perintah kepada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia, baik kejahatan yang berasal dari golongan jin dan manusia itu sendiri. Yang kedua, Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya di antara manusia dan lain-lain. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa, Zat yang wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada berhala, pohon besar, batu besar, karena termasuk perbuatan musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, kalau
memahami isi kandungan surah An-Nas, pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas yaitu: 1. Perintah pada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia, baik kejahatan yang berasal dari golongan jin dan manusia itu sendiri. Yang kedua, Allah adalah itu Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya, diantaranya manusia dan lain-lain. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa, Zat wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada berhala, pohon besar, batu besar, karena termasuk perbuatan musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, kalau kita rajin membaca surat An-Nas, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan, baik yang ditimbulkan oleh gangguan jin maupun dari kejahatan yang ditimbulkan dari manusia atau lainnya. Yang keenam, jika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain, maka kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita dianjurkan mendoakan semua orang tersebut diberi kesadaran dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang rangkuman ya. Kalian harus mempelajari rangkuman ini, usahakan menghafal atau memahami surat materi ini ya melalui rangkuman ini ya. Yang pertama, surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat, termasuk surat nomor yang urutan yang ke-14 dalam Al-Quran. Yang kedua, surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Yang ketiga, surat An-Nas dinamakan An-Nas, yang artinya manusia. Yang keempat, musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah. Yang kelima, pokok-pokok isi kandungan dari surat An-Nas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bahwa kejahatan itu ada yang datang atau berasal dari golongan jin dan ada yang berasal dari manusia. Yang kedelapan atau yang terakhir, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Itulah beberapa rangkuman ya yang kalian harus hafal atau dikuasai materi ini ya, dari rangkuman ini ya, agar kalian paham kandungan dari surat An-Nas. Agar lebih jelas lagi, kalian kerjakan tugas mandiri di rumah ya. Tugas mandiri dikerjakan, dan pesan Bapak juga kalian kerjakan LKS setelah mengerjakan tugas mandiri ya, dicicil ya LKS-nya di rumah ya, supaya lebih mantap lagi pemahaman kalian. Saya kira cukup sekian ya. Semoga pembelajaran yang bermanfaat ya, dan semoga kalian dapat menerapkan ya, materi ini ya, memahami kandungan surat An-Nas ya, dihayati serta dapat
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.